Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar accounting, tapi belajarnya itu dari sesuatu yang mungkin non-accounting lah ya. Sebenarnya ini bagus buat teman-teman yang sekarang mungkin berkarir di AP, AR, tax, procurement, purchasing, atau treasury yang mungkin nggak ada background accounting, tapi pengen belajar accounting itu apa sih sebenarnya. Tapi buat kalian, teman-teman yang udah lebih jago gitu ya, atau udah pernah di accounting, gue nggak saranin kalian nonton ini sih, karena ini banyak hal yang oversimplified di sini. Gue akan coba cerita dengan angle yang berbeda dari apa yang pernah gue pelajarin lah. Maksudnya dengan cara kuliah itu kan beda ya gitu, sangat very structure gitu. Gue akan coba arahnya itu dengan pendekatan kayak bahasa aja lo gue gitu ya, pertama. Yang kedua dengan framework apa yang gue ngerti, dalam artian ya hopefully dengan gue bercerita bentukannya dan gue kasih coret-coretan, kalian bisa follow through sampai kalian paham lah. Let's go. Jadi gue biasa memulai accounting itu dari sisi transaksi ya sebenarnya kalau misalkan di corporate. Tapi gini, gue mau ngajak lu untuk memahami akuntansi itu dari sisi waktu bangun bisnis gitu. Coba ya gue gambarin ya. Nah ini gue mau gambarin ini lu nih, lu sebagai manusia gitu ya. Nah, lu pengen dapet cuan gede dengan cara bikin satu bisnis baru lah gitu. Lu bikin startup gitu. Anggaplah lu startupnya itu bikin kopi lah gitu ya, startup kopi. Berarti kan lu harus sisain duit lu, tabung duit lu, dan bangun yang namanya company kan. Lu bangun yang namanya company itu, atau bangun perusahaan lah gitu. Nah di apa namanya, jelek banget gambar gue. Ya anggaplah ini ya kantor gitu ya. Jadi lu akan sediain duit lu, let's say lah lu punya duit 100 juta gitu ya. 100 juta, terus lu mau bikin kantor. Nah ini impactnya apa sih di akuntansi gitu. 100 juta lu ini kalau di akuntansi itu akan masuk ke yang namanya bank account perusahaan lah gitu. Berarti kalau transfer gitu ya, bank perusahaan akan masuk sebanyak 100 juta. Harusnya kan simple gini aja ya yang kita pahamin gitu. Tapi di accounting itu ada yang namanya konsep double entry. Jadi untuk satu transaksi ini aja itu dia akan impact minimal 2 akun gitu ya. Oke. Ini lu harus ingat nih prinsipnya nih. Satu transaksi ini dia akan impact minimal 2 akun. Akun pertama dia akan impact akun bank. Akun yang kedua dia akan impact akun modal. Atau sebutnya equity lah ya. Oke, ini simple ya. Jadi teman-teman pahami dulu bahwa setiap satu transaksi itu harus impact minimal 2. Akun-akunnya ada apa aja, nanti kita bahas di nextnya lah gitu. Di accounting, itu ada yang namanya, atau di laporan keuangan, itu ada yang namanya 3 laporan utama. 3 laporan utama ini apa aja? Yang pertama itu balance sheet. Yang kedua itu profit and loss. Yang ketiga itu cash flow. Di laporan keuangan manapun, lu kalau misalkan mau download gitu ya, di Bursa Efek, terus lu download di laporan keuangan perusahaan-perusahaan tertentu, emiten tertentu, itu pasti akan minimal mereka konten ini. Sebenarnya ada lagi sih. Sebenarnya selain dari 3 ini ada 2 lagi sih. Ada yang statement of changes and equity sama not to disclosure atau catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk simplify ini, again gue bilang ya ini untuk simplify aja. Lu paling perlu tahu PL, BS sama CF ini, cash flow ini. BS ini gue akan ibaratin dia tuh lebih kayak dompet lah ya. BS ini atau balance sheet ini dia lebih kayak dompet guys. Dalam artian apa? Dalam artian kalau dompet lu setiap kali buka dompet itu kan lu bisa lihat tuh posisi hari itu gitu. Posisi duit lu ada berapa sebenarnya gitu. Aset lu ada berapa. Ini kan gue ibaratkan sebagai dompet gitu. Karena dia bentukannya adalah nge-capture. Capture apa? Capture posisi keuangan lu. Gitu. Ya kan nge-capture posisi keuangan lu, atau makanya di berbagai statement namanya statement of financial position gitu. Tapi untuk simplify again, aku pakai BS ya. Oke. Yang kedua PL. PL ini adalah profit and loss. Gue ibaratkan itu lebih kayak activity gitu ya, lebih kayak activity atau operasional gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh nih, lu hari itu beli jajan, lu hari itu beli kue, kan duit lu keluar kan, duit lu dari dompet tuh keluar kan, berarti something dari balance sheet lu itu pindah gitu ke orang lain atau keluar gitu. Tapi apa yang lu dapetin? Ya lu dapetnya jajan gitu. Atau ketika lu beli bensin,
itu kan duit lu keluar gitu, tapi lu dapat bensin untuk lu bisa pergi berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau melakukan activity lu lah atau operasional lu lah. Nah ini adalah cara gua menggambarkan PL, cash flow. Ini lebih simpel lagi. Cash flow ini adalah beneran uang masuk atau uang keluarnya berapa atau keluar. Loh, kenapa nggak pakai PL aja? Karena di PL ini ada yang namanya accounting term. Apa sih accounting termnya gitu? Ini lebih ke kayak accrual. Gitu. Kalau ada transaksi yang udah terjadi walaupun kita belum bayar, itu tetap akan tercapture di PL. Atau transaksi-transaksi yang nggak ada uangnya lah gitu, kayak depresiasi gitu. Itu kan nggak ada uangnya gitu ya. Itu akan dicatat di PL gitu. Bedanya di cash flow ini beneran uang keluar masuknya gitu. Kita coba breakdown masing-masing dari akun inilah. Balik lagi ke case pertama. Teman-teman tadi masukin duit atau injek modal ke equity. Kita lihat impact-nya di balance sheet itu apa sih? Nah, di balance sheet ini ada persamaan teman-teman. Di balance sheet itu ada persamaan. Persamaannya adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Oke. Nah, tadi ketika teman-teman masukin duit 100 juta, itu dia akan impact ke sini. Aset. Karena bank itu masuknya ke golongan aset gitu ya. Oke, pelan-pelan aja, jangan pusing dulu. Terus liabilitiesnya nggak ada ya, kita nggak ada utang, nggak ada pinjaman bank dan lain-lain. Equitiesnya 100 juta. Inilah yang orang-orang accounting itu selalu bilang kalau waktu kita di kuliah atau SMA atau SMK gitu ya. Ini tuh akan selalu balance. Nggak boleh nih nggak balance nih. Antara sisi kiri sama sisi kanan nggak boleh nggak balance, harus balance. Oke? Udah kebayang ya? Oke, lu udah injek 100 juta. Let's say besoknya company lu udah mulai jalan nih, operasional. Lu beli kopi 10 kilo lah misalkan itu ya. Beli kopi 10 kilo harganya itu let's say 10 kilo 10 juta deh. Ini kita ngarang aja ya angkanya. Nah, beli kopi lu keluarin duit 10 juta. Terus karena lu mau jual kopi kan berarti lu butuh juga yang namanya cupnya lah ya. Beli cup lu belinya 5 juta gitu. Terus ya ini dulu deh yang lu beli gitu. Terus lu sebenarnya beli mesin kopi yang murah-murah aja 10 juta gitu. Mesin kopi 10 juta. Nah, 3 transaksi ini impact kemana aja? Oke lah, waktu lu beli kopi, lu langsung keluarin duit. Artinya lu langsung bayar saat itu juga. Nah, kopi di sini akan masuk sebagai inventory lu. Inventory itu ada di klasifikasinya ada di aset. Tahu dari mana? Ya nanti gue jelasin akun-akunnya ya. Gue kasih tahu dulu untuk sekarang lu ikutin dulu bahwa dia masuk ke aset gitu ya. Inventory masuk ke aset berarti kan gue beli pakai cash ya tadi ya. Berarti duitnya gue keluarin ke vendor, cashnya gue keluarin ke vendor. Keluar 10 tapi gue dapetin kopinya atau inventory gitu ya. Inventory. Jadi sebenarnya di sini ada perubahan nih. Cashnya jadi 90 lah ya. 90 cash. Tapi gue dapet 10 inventory. Nah ini tetap sama. Ini tetap sama 100 juta. Ada perbedaan gitu. Terus gue beli lagi cup. Ini cash ya, ini cash, ini kopi gitu ya. Oke. Gue beli lagi cup. Berarti kan cash gue jadi 85 nih. Cash gue jadi 85. Tapi gue dapet inventory baru nih. Tambah 10, tambah 5. Gitu ya. Ini tetap 0, ini tetap 100. Oke. Terakhir gue beli mesin 10, berarti kan akhirnya jadi 75. Sorry ini agak 75 ditambah kopi 10 ditambah cup 5
ditambah mesin 10 sama dengan utang kita 0. Gue pindahin dulu muka gue ya. Utang kita 0 sama ini 100 gitu. Oke. Kalau lu jumlahin ini, persamaan ini, itu pasti akan 0 ujung-ujungnya. Karena ini harus balance gitu. Namanya balance sheet. Berarti dia harus balance. Gampang banget ya. Sangat straightforward gitu. Tadi kita tahu di sisi balance sheet, posisi keuangan kita sekarang kalau kita ngecek lagi nih dompet. Gue mau ngecek dompet. Hari ini gue punya apa aja gitu ya. Kita punya 75 cash ya. Terus kita punya 10 inventory. Terus kita punya 5 inventory juga, which is cupnya. Terus kita punya 10 mesin. Per hari ini kita punya ini sebagai aset kita. Oke. Definisi aset adalah sesuatu yang punya nilai dan bisa nge-generate revenue di masa depan gitu. Ada nilai atau value dan punya kemampuan buat generate revenue gitu. Dia bisa bikin revenue atau pendapatan. Oke. Sementara di sisi satunya, ini sisi aset. Sisi satunya liabilities kita itu 0. Sama tadi kita equitiesnya ada 100. Ini kalau jumlahin pasti 100 lah ya. Jadi masih sama gitu. Nah, jangan jauh-jauh dulu deh. Nyampe sini dulu. Lu paham kan ya? Di posisi balance sheet itu kita ada punya apa aja gitu. Ini kita belum ngomongin jurnal ya. Jurnal masih jauh banget lah. Setelah lu beli-beli, masa beli doang? Lu pasti akan jual dong ke customer lu gitu ya. Nah, waktu lu melakukan penjualan, itu dia akan berimpact ke PL atau PNL. Kenapa? Ada bisa ingat nggak? Kenapa di-impactnya ke PL? Karena PL ini activity bisnis lu. Activity bisnis. Atau operasional tadi itu. Atau operasional. Oke. Ini activity bisnis lu nih. Let's say lu jualan, ada penjualan itu, lu dapetin penjualan itu 5 juta lah ya. Ada sales yang terjadi 5 juta. Salesnya 5 juta. 5 juta gitu ya. Terus inventory yang keluar itu ternyata cuman dari sisi kopi yang kepake. Kopi yang kepake itu ternyata kepakainya cuman 2 juta. 2 juta nih yang kepake. Cupnya yang kepake ternyata cuman 100 ribu. Cup yang kepake itu ternyata cuma 100 ribu. Itu ya. Nih, ini breakdown sales lu. Lu ada sales, ada penjualan 5 juta. Tapi inventory yang kepake atau biji kopi yang kepake itu harganya 52 juta. Sama lu cup yang kepake cuma 100 ribu. Nah, ini kalau di pencatatan accounting, jadinya akan ada di top line lu akan ada 5 juta nih revenue sama dengan 5 juta gitu ya. Terus di bawahnya revenue ada yang namanya COGS atau cost of goods sold gitu ya. Jadi berapa inventory yang kepake, terus berapa biaya bahan baku lah gitu. Biaya bahan baku yang kepake ketika melakukan penjualan gitu. Di sini tadi kita anggap inventory yang kepake itu 2 juta. Oke. Tapi kan inventory itu yang kepake waktu sekali ngejual nggak cuman kopi doang kan. Ada cup juga yang kepake gitu, 100 ribu. Jadi tinggal dikurangin aja nih. 5 juta kurang 2 juta kan 3 juta ya. 3 juta kurang 100 ribu berarti 2 juta 900. Nah 2.900.000 inilah yang disebut dengan gross profit. Atau kalau orang bilangnya laba kotor gitu. Laba kotor gitu. Belum dikurangin dengan kos-kos lain bulanan lah kayak listrik dan lain-lain itu belum termasuk. So far, so good ya. Gampang ya.
Jadi kalau kita review lagi, balik ke yang awal gitu ya, balik ke slide-slide sebelumnya. Kalau di sini yang terjadi adalah pembelian bahan baku dan lain-lain adalah impact-nya ke balance sheet, impact-nya itu ke posisi keuangan lu ketika lu lagi beli barang dan lain-lain, belum ada operasional, belum jalan lah gitu, baru beli barang dan lain-lain, itu impact-nya ke posisi keuangan lu gitu. Nah setelah itu ketika udah mulai menjalankan operasional, baru dia akan muncul cost-cost yang ada di P&L. Nah tapi nggak cuma di P&L gitu, ketika lu dapetin revenue dan lain-lain, revenue ini kan sebenarnya ada duitnya ya, waktu lu ngelakuin penjualan itu kan ada duitnya, maka sebenarnya ada cash in juga. Oke, jadi hubungan antara balance sheet dengan P&L, kita hubungin dulu nih mereka nih. Jadi balance sheet versus P&L, hubungannya adalah di balance sheet itu ada bank. Nah ini erat kaitannya dengan revenue tadi. Kenapa? Kalau ada penjualan, pasti banknya akan nambah gitu. Setiap ada penjualan, bank akan nambah juga. Terus apalagi hubungannya? Inventory. Di balance sheet, ingat nggak tadi kita ada inventory? Nah, kalau di P&L ada apa? COGS. Jadi inventory yang kita pakai itu akan nambahin COGS gitu. Jadi kalau inventory-nya berkurang ini ya, inventory-nya berkurang, ya COGS-nya naik gitu. Karena kepake gitu. Logiknya adalah inventory yang udah kepake itu akan menjadi COGS di profit and loss. Super easy kan? Nah, ini dulu nih hubungannya, belum sampai ke yang lain-lain lah ya. Ini hubungan paling dasarnya gitu. Terus cash flow buat apa dong coy gitu. Cash flow ini ngapain kalau misalkan udah bisa ke capture di P&L tadi. Nah guys, setiap kali ada revenue, ada sales, ini nggak serta-merta disebutnya cash gitu ya. Nggak, revenue itu nggak 100%. Jadi revenue itu nggak 100% itu akan ke-convert dengan cash di dalam periode yang sama. Bisa jadi cuma 60% yang ada cash, penjualan cashnya gitu. Bisa jadi dia cuma 50% penjualan cashnya. Bisanya ada juga yang pakai termin gitu. 40%-nya ternyata customer bayarnya nanti setelah 1 bulan gitu. Nah, berarti sebagian udah masuk ke bank, sebagian lagi, let's say dalam case ini 60% ya. 60% itu udah masuk ke bank, berarti 40%-nya kemana gitu. 40% ini tetap nanti hubungannya ke balance sheet itu, tapi namanya piutang atau AR atau piutang gitu. AR ini anyway account receivable ya. Jadi untuk penjualan non cash dia akan masuknya ke AR atau piutang di balance sheet. Ini tetap hubungannya ke revenue. Nah, karena ada perbedaan tadi P&L dengan P&L itu bukan cash, maka investor butuh satu statement lagi yang di dalamnya isinya bener-bener cuman untuk nunjukin uang masuk dan uang keluar gitu ya. Metodenya ini ada direct, ada indirect, tapi kita belum sampai ke sana. Kita coba bedah isinya dulu. Isi cash flow ini ada 3 ya sebenarnya. Satu dia untuk operating atau operational cash flow. Terus ada yang financing cash flow gitu ya. Sama ada yang untuk activity investing. Kalau operasional ya jelas lah ya, untuk kayak beli inventory, atau nanti kalau misalkan dia hubungannya ke AP kalau kita nggak langsung bayar. Ada juga ke AR gitu ya. Ada pembayaran dari customer dan lain-lain lah gitu. Kalau financing ini lebih ke apakah dia ngeluarin saham, itu hubungannya ke sini biasanya. Atau ketika dia punya pinjaman gitu atau loan, itu hubungannya ke sini. Nah, investing ini beli-beli alat.
Tadi kalau beli mesin itu masuknya ke investing gitu. Jadi kalau beli alat, jual alat, atau ketika dia punya ya investasi di subsidi di other entity gitu ya, itu masuk ke investing gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita recap lagi gitu ya, hubungan antara balance sheet, terus juga P&L, terus juga cash flow. Yang pertama, balance sheet itu ingat dompet. Posisi keuangan kita gitu. P&L ini adalah activity. Tapi dalam kurung accounting gitu ya. Nah, yang cash flow ini terakhir dia adalah activity juga. Tapi dia uang, duitnya gitu. Oke, super easy guys. Gampang banget ya. Nah, ini memang ini oversimplify banget, tapi paling nggak kalian tahu nih, dari kalian bikin company, duitnya kemana, dari kalian mulai beli bahan-bahan itu duitnya kemana, impactnya ke laporan mana. Yang terakhir ketika kalian mulai ada transaksi, mulai ada penjualan, itu laporan dicatatkan di laporan mana aja, itu kalian udah tahu lah gitu. Cuman setelah ini kalian akan belajar lagi yang namanya jurnal gitu. Karena tadi bahwa di accounting itu kita ada yang namanya double entry gain. Double entry ini dia harus ada 2 akun gitu ya, harus ada 2 akun. Terus nanti setelah itu belajar jurnal, logiknya kayak apa, habis itu baru latihan transaksi, latihan gitu ya. Terus baru nanti mungkin mulai untuk bikin laporan keuangan. Langsung bisa sih harusnya bikin laporan keuangan gitu, bikin FS atau LK, simple. Oke, so far gampang ya. Nah teman-teman, coba komen aja di bawah kalian mau belajar apa lagi, atau bagian mana yang kalian masih ngerasa itu masih sulit untuk dimengerti. Gua akan coba bacain komennya satu-satu. Terus kalau misalkan ya bantu support juga, bantu follow juga. Kalau misalkan nyampe 100 ya followers YouTube-nya, mungkin gue akan langsung bikin video kedua, langsung kasih juga file Excel untuk kita bisa kerjain bareng-bareng lah di situ, dengan rumus yang udah gue taruh juga di dalamnya gitu. Jadi kalian bisa langsung simulasi apa yang gue ajarin gitu. Itu aja sih untuk pertemuan hari ini. Hopefully dengan pendekatan kayak gini kalian udah mulai kebayang hubungan antara balance sheet, P&L sama cash flow. Yang paling penting dari accounting adalah logiknya. Karena percuma kalian langsung masuk ke jurnal, ngajarin jurnal segala macam, adjustment apalah, bla bla bla. Kalau kalian nggak tahu satu transaksi itu masuknya kemana, impactnya apa aja gitu. Tapi kalau kalian udah punya bayangan kayak tadi gitu ya, kalian coba replay aja terus bagian-bagian yang coba gua ajarin tadi, sama ya dia text note lah gitu. Buat kalian catat apa aja sih sebenarnya yang info baru yang kalian ketahuin gitu. Setelah itu kalian coba pahami, benar-benar di go through sampai paham, oh maksudnya itu ini loh gitu. Connect ke LinkedIn gue juga kalau teman-teman mau berinteraksi di LinkedIn, ada gue taruh di kolom description ya. Oke? See you next time. Jangan lupa support, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin mau review lagi accounting, belajar lagi accounting dengan pendekatan cerita-cerita santai gini aja gitu ya. Oke, bye-bye. Thank you guys.